Kita akan melihat Ibrani 12 ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terus, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Next. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, kalau di tempat kita ada punya 20 botol, dan kita memberitahu ada satu botol yang tidak bisa pecah. Caranya bagaimana? Saudara membuktikan ada satu botol yang tidak bisa pecah. Hah? Ya dipecahin. Saudara, di dunia ini semua orang mengatakan bahwa untuk selamat mesti ini, mesti itu. Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Dan pada akhirnya Tuhan akan tunjukkan bahwa ada satu kerajaan yang tidak bisa goncang. Ada satu kerajaan yang kekal. Ada satu kerajaan yang bertujuan menyelamatkan manusia. Dan itu namanya bukan agama. Juga bukan agama Kristen. Tapi sebuah pribadi, seorang pribadi yang bernama Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara, Tuhan terpaksa mengizinkan semuanya goncang. Sebab kalau tidak, orang tidak akan pernah melihat, saudara, sebuah perbedaan. Termasuk orang Kristen. Orang Kristen yang seperti apa yang Tuhan berkenan. Alkitab berkata penghakiman dimulai pertama tuh di rumah Tuhan. Artinya buat orang Kristen. Maka kalau saya merenungkan, saudara, sebelum terjadi COVID, 2019 sudah ada hamba Tuhan dari dua orang dari luar negeri. Tuhan bilang pelajari Mazmur 91 dan Yesaya 60. Tuhan berkata sampai merema. Dan setelah merema baru engkau perkatakan. Kalau saudara gak merema, kita bisa marah kepada Tuhan kalau orang kena COVID, anak Tuhan kena COVID. Padahal dalam Mazmur 91 dikatakan ada dua cara Tuhan melindungi umatnya. Yang pertama, memang tidak kena sama sekali. Tetapi yang kedua, kena tapi Tuhan sembuhkan. Itu haknya Tuhan, Bapak Ibu. Yang jadi masalah kita percaya enggak? Bahwa COVID ini betul-betul nantinya akan kayak flu biasa, Bapak Ibu. Berapa waktu lalu saya dengerin tuh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan kita memang bukan dari latar belakang kedokteran.
Tetapi dia pinter, dia latar belakang sains. Dia memperhatikan 80% orang yang kena itu sembuh dengan sendirinya. Yang menakutkan apa saudara? Beritanya. Saya tidak mengajak orang ngawur saudara. Tapi jangan sampai kita ketakutan. Ya. Kalau saudara ketakutan, imun tuh langsung turun. Saya dengerin dokter manapun yang ngomong di TV, selalu ngomong begitu. Begitu kita takut, imun langsung turun. Jadi berita-berita itu menakutkan kita, supaya kita nggak sadar imun kita turun. Coba saudara lihat ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara harus percaya kita nih bukan agama yang menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Yang menyelamatkan Tuhan Yesus. Gereja tidak menyelamatkan, pendeta tidak menyelamatkan, siapapun tidak menyelamatkan, hanya Yesus. Tuhan ngomong apa saudara? Marilah kita, apa Bapak Ibu? Yang pertama, mengucap syukur. Saudara mengucap syukur itu nilainya justru pada waktu kita ngalami hal yang tidak baik. Kalau semuanya oke, dagangan saudara laris, jual ini laku, jual itu laku, puji Tuhan, itu semua orang bisa. Tapi pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak baik, dan kita bisa mengucap syukur, itu nilai plus saudara. Itu yang Tuhan berkata malaikat tidak bisa. Kalau ada manusia yang mengalami masalah, yang tekanannya banyak, tapi saudara bisa mengucap syukur, waduh itu menggetarkan sorga. Saudara. Ini di luar ini, mumpung ingat nih, saudara di sini banyak orang Tegal. Saya sama adik saya Liz itu lagi mencari keponakan saya. Sudah lama gak ketemu, saudara barangkali ada yang ingat, ada yang tahu ya. Saya punya keponakan dulu tinggalnya di Pasar Beras Tegal. Namanya Yayang, dipanggil Bagio. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang tahu, oh ini. Nanti kasih tahu saya ya. Saya sama Liz itu dulu waktu Liz masih kecil itu deket saudara sama anak ini, sering bantu kita waktu ke panggung segala. Ya, kita sering bantu. Ini sudah lama lost contact, sudah lama banget. Oke, ya kembali. Yang pertama mengucap syukur ini gak mudah Bapak Ibu. Sebab lawan dari ucapan syukur apa? Saudara akan ngomel. Saudara akan mengkambing hitamkan, mencari siapapun, mencela, mengkritik. Dan itu sudah tidak melakukan firman. Kelihatannya mudah diucapkan saudara. Prakteknya gak mudah. Saudara jual apalah? Wah laku banyak, haleluya. Tapi lagi gak laku. Saudara bisa bersyukur, terima kasih, itu gak mudah. Kenapa Tuhan suruh mengucap syukur? Sebetulnya saudara, kalau saudara perhatikan dalam Hagai 2 ayat 9, 10. Tuhan bilang bahwa kegoncangan ini tujuannya sebetulnya salah satu yang ajaib. Perpindahan dari dunia ke gelap. Apanya? Pertama jiwa-jiwa. Orang kalau gak sulit sudah percaya Tuhan itu sulit. Orang kalau tidak mengalami kesulitan suruh percaya Tuhan itu gak mudah. Ini saya dapat informasi kan, laporan terus buat saudara kita yang sedang pembagian sembako dari Maret loh. Maret sampai sekarang. Dari gelombang pertama sekian ratus ribu orang. Dan sekarang ini gelombang kedua. Maret tahun lalu. Itu responnya luar biasa.
Mereka ada yang mau dibaptis sampai mereka bilang, pokoknya aku mau percaya Tuhan Yesus. Kenapa yang nolong saya kok gereja? Mereka bilang gitu. Kita datang kedua kali itu mengejutkan. Memang Tuhan izinkan, makanya kalau orang nggak ngalami, kalau dunia nggak ngalami kegoncangan, sulit percaya Tuhan. Orang lagi senang sulit mencari Tuhan. Gak usah orang luar, saudara aja coba kita orang Kristen. Kalau nggak ada masalah semua oke. Deklarasi ya kalau ingat. Saya dari tahun 2019 saudara, Tuhan ngomong itu. Perkatakan saya sampai hari ini loh, sampai hari ini. Bangun pagi, malam mau tidur saya ucapkan. Saya deklarasikan minimal 2, pasti lebih 4, 5 deklarasi saya ngomong. Mazmur 91 saya perkatakan, Yesaya 60, nafas hidup, Yesaya 61. Nah itu sebenarnya Tuhan mau. Yang Tuhan pengen, saudara sebagai anak Tuhan itu berbeda di situ. Ya. Secara umum orang itu seperti itu, saudara. Gawan lahir istilahnya tuh, gawan bayi. Nah yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang apa Bapak Ibu? Berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Saudara hari-hari ini ada orang yang apa ya tadi tuh baca Alkitab kalau pengen, doa kalau tergerak, kebaktian kalau hatinya moodnya enak, saudara nggak bisa. Nah bagaimana kita bisa melakukan semua? Bisa melakukan apa yang Tuhan mau, mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk bagian kita. Nomor 1 adalah hati kita. Saya ingat satu ayat ya, tadi saya catat Amsal 4 ayat 23. Ini bagus tapi ini menjadi modal saudara. Amsal 4 ayat 23. Mari baca bersama saya 2-3. Jagalah apa Bapak Ibu? Bukan kesehatanmu, aneh ya. Bukan keuanganmu. Jagalah hatimu dengan segala apa Bapak Ibu? Bukan kewaspadaan, segala. Karena Tuhan tahu hati kita tuh mudah bergeser, saudara. Bergeser tidak percaya. Bergeser tidak bisa mengucap syukur. Bergeser tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Nanti saya tunjukin ayatnya. Karena disitulah terpancar apa Bapak Ibu? Kehidupan. Ternyata kehidupan tuh dari situ. Bukan dari duitnya banyak atau sedikit. Kalau hati kita saudara ditemui, Tuhan menemukan hati yang benar. Hati yang bisa mengucap syukur. Hati yang berpaut kepada Tuhan. Hati yang merindukan firman. Hati yang merindukan ucapan syukur, memuji Tuhan. Itulah yang disebut kehidupan. Jadi berkat yang lain gak sulit saudara. Yang paling sulit adalah hati. Nah padahal hati ini gak bisa. Saudara kadang-kadang kita sendiri gak menyadari loh. Saya lagi merenungkan, nanti saya jelasin sudah. Ternyata kemarahan ya. Kalau kita pernah marah dan itu tidak betul-betul dibuang saudara. Tidak betul-betul hilang.
itu menghancurkan kehidupan kita. Kita lihat ayatnya dulu. Ibrani 12 ayat 15. Baca bersama saya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa Bapak Ibu? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Tidak ada kehidupan dalam hidupnya. Saudara, sebenarnya yang Tuhan mau hari-hari ini adalah apa? Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Setiap orang kalau ketemu saudara bisa lihat Tuhan. Kita nggak sempurna tapi harus lihat kelebihan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara marah seperti dunia marah, kalau saudara ngomel seperti dunia ngomel, orang nggak bisa lihat Tuhan. Ya, contohnya ada kegoncangan apa, saudara tetap mengucap syukur. Makanya dulu saya diberkati banget sama hidupnya Engkong Yusak. Hidupnya ya, bukan khotbahnya, nomor satu hidupnya. Beliau tuh ngadepin apa-apa itu. Contoh saudara ya, dulu ada pendeta nggak suka sama dia. Ngomong di khotbah loh, sesat gini. Saya pernah tanya, Om, denger nggak hamba Tuhan ini ngomongin Om sesat gini. Oh iya, aku kerungu. Saya terkejutnya apa saudara, bukan itu. Saya bilang, aku dengerin lu, sering dengerin lu khotbahnya. Saya pikir dengerin khotbahnya kan untuk bertambah jengkel kan saudara. Karena orang ini, dia bilang, aku pernah denger di khotbahnya ngomongin aku pernah kerungu. Dia bilang gitu. Yang saya kaget yang begini, tapi khotbahnya bagus loh. Nah ini saudara yang beda, khotbahnya bagus loh. Tak renung-renung ya bukan dia nggak percaya bahasa roh, bukan dia nggak percaya Roh Kudus lu Pat. Dia tuh nggak percaya bahasa roh. Karena latar belakang gini. Tapi khotbah keselamatannya wapi tenan loh. Loh, saudara lihat. Saya di situ kaget. Saya pikir mungkin omongan saya membakar dia bertambah marah. Ngerti Bapak Ibu? Saya nggak ingin membakar loh. Tapi saya nggak sadar cerita itu. Tapi jawaban beliau mengejutkan saya. Dia jawab, relax, santai. Kalau saudara kenal beliau sering ngomong begitu. Jadi menghadapinya tuh berbeda saudara. Ada orang yang alami masalah yang sama. Ada orang yang diomongin yang sama. Tapi responnya beda. Nah itu yang dikatakan menjaga hati dengan segala apa? Kewaspadaan. Aku dengerin dong. Dengerin lu pasti ngamuk kan saudara. Ya ngomongin aku kok. Malah api itu jadi terkenal. Ngomongnya gitu saudara. Aku rasa promosi. Jadi saya belajar saudara. Kehidupan itu seperti itu. Nah hati-hati, saya pelayanan kok, saya aktif, bukan itu saudara. Itu tidak menjamin. Saya langsung beri contoh ya. 2 Samuel 15, ayat 13 sampai 15. 2 Samuel 15, lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Absalom itu anak kandung saudara. Tapi dia mengkudeta. Alkitab berkata dia tidak mengambil hati. Tapi mencuri hati
rakyat Israel. Beda saudara, mengambil hati dengan mencuri hati itu beda. Ya, saya anggap saudara sudah baca semua supaya tidak lama. Terus, kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota kita dengan pedang. Next. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini. Apa Bapak Ibu? Siap. Ya, luar biasa saudara. Orang-orang yang menyertai Daud yang betul-betul menjaga hati dari segala kewaspadaan. Mereka bisa membakar. Mereka bisa bilang, Daud kamu bapak lo. Absalom yang harus tunduk sama kamu. Kamu raja, urapan Tuhan ada padamu. Kamu sudah terbukti perang gak pernah kalah. Lawan itu anaknya. Gak ada saudara. Semua orang-orang yang dekat Daud berkata, aku siap. Apapun keputusan Daud. Saya melihat Daud kali ini berbeda saudara. Dalam menghadapi keadaan selalu dia bertanya Tuhan. Betul nggak? Tapi ini menghadapi anak. Dia lemah saudara. Dia mengambil sikap mengalah. Dia kabur. Udahlah. Tak serahin ini kerajaan buat anakku Absalom. Dia pilih kabur. Ya, semua pengikut Daud luar biasa. Tapi lihat ayat 30. Sampai 31 terlebih dulu. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Betul-betul sepakat dengan Daud. Ini luar biasa saudara. Terus. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian. Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Saudara, apa yang dibuat Daud? Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu. Ya Tuhan. Siapa Ahitofel? Siapa? Penasehatnya Daud. Mengapa Ahitofel yang selama ini betul-betul all out untuk Daud. Tapi pada saat Absalom memberontak dan kudeta, Ahitofel, orang utama dari Daud, yang memberikan nasihat. Oh, kalau perang begini, jangan ke sini, ke situ, ke situ. Ini orang hebat, saudara. Mengapa Ahitofel bersepakat dengan Absalom? Padahal Ahitofel tahu hidupnya Daud dan keluarganya, termasuk Absalom. Ahitofel tahu kalau Absalom enggak betul. Tindakan Absalom salah. Tapi mengapa Ahitofel meninggalkan Daud? Saudara, saya langsung jawab. Ya. Sebelumnya saya baca ayat lagi deh. Ini 31 ya sudah ya. Tuhan berkata, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel. Saudara, Daud
tahu bahwa Ahitofel ini orang pinter, orang yang bijaksana, orang ahli dalam kerajaan, dan doanya singkat. Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel. Saudara, ini pelajaran yang sangat, saya merenungkan, Saudara, Ahitofel itu orang profesional. Ahitofel adalah penasehat Daud yang profesional. Yang saudara renungin ya, dia kerjanya tuh all out betul-betul. Kalau saya katakan 24 jam untuk Daud loh. Tapi mengapa dalam sekejap begitu terjadi kegoncangan di langit dan di bumi dan di langit. Kerohanian juga goncang, kerajaan juga goncang. Mengapa dalam sekejap Absalom pindah? Saudara tahu siapa Ahitofel? Ternyata Ahitofel itu kakeknya Batsheba. Tahu Batsheba? Sing di jalan veteran itu loh. Batsheba itu yang suaminya namanya Uria. Ahitofel itu orang tua, saudara. Dia melihat, dia pernah mendengar. Saya bilang dia tahu kehidupannya Daud dan keluarganya. Ada kemarahan yang ada di hidupnya Ahitofel. Dia kerja, dia tetap saudara, dia pelayanan, dia tetap mengasihi Daud. Tapi tidak dibereskan. Ini yang kemarin saya khotbah di Mahanaim. Saudara, pelayanan, tapi tidak diperhatikan hatinya. Hubungan suami istri, orang tua anak. Ahitofel menyimpan kemarahan itu, saudara. Kenapa Daud bunuh mantu dari cucu saya? Gara-gara Daud nih, Uria mati. Saudara, padahal di saat ini saya mau tanya, Tuhan sudah ngampuni Daud belum? Hah? Sudah. Daudnya sudah beres dengan Tuhan, tapi Ahitofelnya tetap menyimpan. Bayangin saudara, dia kerja profesional untuk Daud. Dan Daud tahu ini orang hebat, orang bijaksana. Makanya dari itu saya memperhatikan saudara. Ahitofel adalah orang yang tidak memperhatikan. Tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dia simpen. Makanya lihat saudara, orang kalau ada masalah ya. Yang dulu diungkit lagi. Itu sebetulnya enggak membuang. Oh ya dulu kamu begini, wah dulu tuh tahun segini, bulan ini, tanggal Kemis Pahing. Saudara hati-hati. Ya hati yang tidak mau diberesin sama Tuhan. Itu seperti Ahitofel. Saudara tahu akhir hidupnya Ahitofel? Apa? Bunuh diri. Kayak pembom Makassar. Itu orang yang pahit semua loh. Saudara kalau perhatikan orang-orang yang pembom bunuh diri, orang-orang yang teror, itu orang yang pahit. Mereka menyimpan kemarahan kepada negara, menyimpan kemarahan kepada ini, kepada itu. Begitu kena faham itu, rohnya masuk, kena. Makanya saya tuh belajar saudara. Anak saya Vincent bilang, dulu pernah waktu di Amerika, dia pernah telepon saya, "Pak, ini di sini aneh aturannya." "Kenapa Vin?" "Aku Sabtu nggak boleh ke downtown." Jadi
Di tempat Vincent itu setiap Sabtu pelayanan penginjilan, saudara. Dan itu menarik sekali. Karena di depan umum, nginjilin orang yang mau percaya, didoain langsung. Karena di Amerika kan bebas. Itu menarik. Loh kenapa gak boleh? Aku lagi jengkelan sama satu bule. Loh kenapa? Mentor aku gak boleh, Pak. Mentorku bilang, kamu gak boleh pelayanan. Kalau kamu belum beres sama temenmu. Saya bilang, ayatnya pakai apa, Vin? Pakai itu loh, Pak. Kalau kamu memberikan persembahan, seperti kalian kesaksian Bu Nani tadi, kemarin. Kamu memberi persembahan, kamu ingat akan saudaramu, tinggalkan persembahan. Jadi, persembahan itu belum sampai ke mezbah, saudara. Tinggalin dulu. Jangan taruh di situ, kata Tuhan. Tinggalin, kamu beresin dulu, kamu beres, baru persembahan itu taruh di atas mezbah. Bayangin sudah. Saya bilang, wih Vin, itu bagus loh Vin. Saya ngomong saudara kelemahan dalam Batra tuh di situ. Daya tahannya kurang. Daya serangnya hebat. Bukan bertahan loh ya, daya tahan. Saya pemain basket, kalau saya masukin bola banyak seneng. Tapi kalau saya nggak punya daya tahan yang kuat, bolanya musuh kemasukan banyak ya percuma. Apalagi kalau dia lebih banyak, kalah kita. Makanya Tuhan berkata apa? Kamu memberitakan Injil tapi jangan sampai kamu sendiri apa? Ditolak. Makanya saudara perhatikan baik-baik. Hal-hal yang sepele, yang kecil. Hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, kakak adik. Oh orang ini nih kalau lagi butuh, dia deketin saya. Kalau nggak butuh, dia nggak deketin saya. Saudara, beresin. Jangan simpan kemarahan. Demi nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus. Ya, kemarin Pak Daud Tony ngajar saudara. Semua harus dihabis. Yang percaya katakan? Ya, jadi ini luar biasa, saya belajar saudara. Ini pelayanannya tuh all out saudara. Tapi tidak dengan cinta dan pengertian. Dia mengerjakan semuanya untuk Daud karena dia profesional. Ada banyak orang profesional. Oh aku doa perang. Oh aku ini profesional. Tapi tidak karena mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Dengan pengertian. 32. Ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Maka datanglah. Nah ini beda namanya. Siapa Bapak Ibu? Husai. Orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak. Nah lihat saudara beda ya. Kalau Ahitofel jubahnya tidak terkoyak. Kalau Husai jubahnya terkoyak dengan tanah di atas kepala. Betul-betul nempel di hatinya Daud. Siapa Husai? Ayo. Penasehat Daud. Selevel sama Ahitofel. Bahkan Ahitofel nomor 1. Yang membedakan apa saudara? Husai juga adalah sahabat Daud. Kalau Ahitofel hanya penasehat. Tapi Husai hatinya sama dengan Daud. Next. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau akan menjadi beban kepadaku nanti. Terus. Tetapi jika engkau kembali ke kota, berkata kepada Absalom, aku ini hambamu. Ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu. Tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat. Siapa Bapak Ibu? Ahitofel demi aku. Begitu ngomong demi aku.
Lihat selanjutnya. Bukankah Sadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu. Next. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimas anak Sadok, Yonatan anak Abiatar. Dengan perkataan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Luar biasa, ini tugas berat Bapak Ibu. Kalau Husai ketahuan, mati. Betul-betul nyawa sebagai tanggungan. Next. Ini luar biasa. Dan tibalah Husai sahabat Daud. Lihat saudara, bukan cuma penasehat tapi sahabat. Ada banyak orang jadi penasehat Tuhan. Harusnya jangan begini dong Tuhan. Kalau kau memberkati harusnya begini dong Tuhan. Jangan begitu dong. Kenapa harus terjadi begini? Kenapa Tuhan? Saudara nggak bisa mengucap syukur. Mengamuk, marah. Tapi hati seorang sahabat itu bisa mengerti. Coba saudara kalau lagi ada masalah. Nggak bisa cerita kepada semua orang kan. Tapi kalau punya betul-betul sahabat, saudara akan cerita. Yang luar biasa saudara. Tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem. Apa Bapak Ibu? Tepat pada waktu Absalom masuk kota itu. Jadi ada Absalom. Ada Ahitofel. Tapi Husai tidak terlambat. Kalau Husai berlambat-lambat. Berpikir dulu untung rugi, rugi untung. Habis saudara Daud. Husai tidak berpikir untung rugi. Tapi dia tahu dia mengasihi Daud. Karena dia sahabat. Kalau orang mengasihi Tuhan tuh gak mikir untung rugi saudara. Ada banyak saya pelayanan. Saya tidak untung saudara. Secara materi. Keluar bensin, capek. Itu tidak mudah, saudara. Dan hal-hal yang seperti itulah. Yang langka, saudara, hari ini. Itu yang Tuhan cari. Ini yang luar biasa saudara. Saya belajar, Husai. Saudara saya mempelajari ya. Nama Husai sama nama Daud, arti namanya dua-duanya jelek semua. Gak ada yang bagus. Husai artinya gegabah. Ahitofel artinya saudara dari kebodohan. Dua-duanya gak baik. Tetapi karena Husai mengasihi Daud dengan pengertian. Saudara, Husai juga profesional. Tetapi keprofesionalnya didasari dengan cinta. Kemarin Sofi cerita bagus anaknya Bu Nani. Dia bilang ada orang yang melakukan karena takut nanti Tuhan gak suka nih. Waduh nanti kalau aku begini Tuhan gak angkat saya. Saudara itu melakukan itu karena ketakutan. Itu bukan karena cinta. Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ngerti Bapak Ibu? Yang sepakat katakan. Kalau kita melakukan sesuatu karena Tuhan lebih dulu mencintai. Kalau kita mengerjakan Tuhan otomatis makin cinta. Loh ada orang aneh. Dia bilang, Pak, tuh doa perang, doa minta seperti Abraham, percuma. Buktinya bencana masih ada. Sekarang terjadi itu. Makassar. Belum lagi itu di Indramayu.
Kok bencana terus terjadi? Lebih baik nggak usah. Terus ini omongan orang stres, saudara. Yang lebih mengagetkan dia bilang ini. Tapi pikir-pikir sama. Di grup ya ada orang bilang. Percuma tuh di jalan kasih lampu merah segala macam. Buktinya kecelakaan banyak terjadi. Saudara, itu omongan orang putus asa, ngerti Bapak Ibu ya? Orang yang tidak mengerti. Loh, ada lampu merah saja, ada traffic light aja, ada rambu-rambu saja, terjadi kecelakaan. Apalagi, nah itu harusnya pikiran orang normal itu begitu. Kalau kita doa peperangan, saudara. Kalau kita seperti Pak Abraham, Tuhan ampuni bangsa ini. Ampuni gereja Tuhan, ampuni kami orang Kristen. Saya tahu saudara, kita nggak mungkin membatalkan. Tuhan sudah bilang akan ada gempa, betul kan? Tapi, apa yang kita kerjakan itu, Tuhan suka melihat sikap hatinya. Dan itu bisa meminimalkan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kematian sia-sia. Ahitofel artinya jelek. Husai artinya jelek. Tapi saudara lihat, di luar semua beda sama, semua sama. Ahitofel nomor 1. Ya toh? Alkitab berkata, aku menggoncangkan, bukan hanya bumi tapi apa? Langit, kerajaan digoncang, jebder, baru ketahuan enggak? Kalau enggak ada kejadian ini ketahuan enggak Ahitofel sama Husai? Orang bahkan lebih kagum kepada Ahitofel. Begitu sudah nanti baca ya, begitu Ahitofel memberi nasihat. Oh, kita serang Daud. Ayo kita kerja, kita gini-gini. Kamu kira aku yang pergi gini. Nanti Daud ini mumpung dia kecapean, ayo kita habisi. Husai memberi nasihat yang beda. Dan luar biasa saudara, Tuhan mendengar doa Daud, betul? Tuhan menggagalkan nasihat siapa? Ahitofel. Saudara, apa yang begitu di nasihatnya Ahitofel tidak didengar, apa yang dilakukan? Bunuh diri. Jadi betul-betul orang ini jelek sekali. Taunya jelek dari mana? Setelah berjalannya waktu. Setelah kegoncangan terjadi. Makanya sudah dalam situasi seperti ini jangan saudara, ucap syukur. Aku sehat, aku tidak kena corona. Ucap syukur. Itu bagus saudara. Tapi lebih baik saudara lebih dari itu. Tuhan, apa yang bisa kau lakukan? Apa yang aku bisa kerjakan? Saudara, sempat lu ada jemaat yang bilang, Pak, ini pembangunan belum selesai. Besi sudah sekian lama tidak dibangun apa-apa. Kenapa Bapak kumpulin duit untuk dana misi bagi beras? Saya bilang, kamu gak ngerti hati Tuhan. Bangunan satu kali bisa menyusul. Tapi masa COVID adalah sebuah anugerah. Kita bisa datangi mereka. Saya kalau dapat laporan saudara ada orang nggak pakai ini, saya sorry ya. Saya kalau pakai ini terpaksa kayak anak-anak saudara ada ininya. Kenapa? Karena 3 kali makan 3 kali hilang. Jadi udah terpaksa pakai ini. Kemarin waktu Minggu ada yang japri Pak Hadi, bajunya Bapak bagus, jasnya bagus. Ininya jelek Pak, jangan dilihatin. Ada orang yang usil begitu saudara. Perhatiannya berlebih. Oke, terima kasih. Saudara, kalau saya lihat di foto laporan buka ini, saya bilang jangan. Saya marah sama mereka. Kita memberkati.
Kalau sampai ada orang kena bukan dari Shekinah, ini gara-gara Shekinah datang nih. Menularkan. Oh saudara, kita benar di hadapan Tuhan, vertikal. Tapi jadi berkat buat horizontal. Jangan takut. Tapi jangan ngawur. Amin Bapak Ibu. Saya belajar dari Pak Dautoni. Orang ini banyak kelemahan. Saya tahu saudara. Belum kenal lama, tapi saya sudah lihat. Tapi saya nggak mau memperhatikan kelemahannya. Khotbahnya dia talk show bagus sekali. Dia sebut hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, yang orang lain semua mencemooh. Dia bilang baik kok. Dia punya kelebihan ini kok. Dia punya kelebihan itu kok. Sudah saya terkejut ya. Ada satu grup teman-teman hamba Tuhan yang hobinya banyak mencemooh. Mencemooh ini, mencemooh itu. Begitu dia dengar talk show ini saudara, Pak Dautoni. Ada yang sampai bilang sama saya, Pak, kalau ketemu hamba Tuhan ini tolong mintain maaf ya. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Wah, aku pernah menghakimi gini. Saya bilang, oke. Yang lebih menarik apa saudara? Dia ngomong gini. Biasanya orang latar belakang pesantet. Jadi Dautoni kan dulu tukang santet. Dan seneng perang saudara. Adu kekuatan dengan sesama dukun itu sebuah hobi. Supaya apa? Kalau dia menang langsung dia naik. Dia terkenal. Tapi saudara, dia bertobat. Dia betul-betul meninggalkan hidup yang lama. Sifat kemarahannya, sifat adu tarungnya hilang sudah. Adu saktinya cuma satu. Sudah tahu baca nggak? Dengerin. Lawan corona. Dia bilang gitu. Saya bilang, Pak, Bapak nggak mau vaksin? Enggak. Kenapa? Aku mau adu sakti. Kaget saya saudara. Ya wis. Saya juga tanya, saya mau vaksin? Saya enggak. Tapi saya nggak paksa semua orang. Orang mau vaksin, nggak vaksin, doa masing-masing tanya Tuhan. Kenapa? Setiap orang punya pengalaman beda. Di sini ada beberapa dokter. Saya dari kecil nggak pernah dicacar, saudara. Saya dicacar tuh di Kongkuan kelas 3 SD. Satu-satunya orang di kelas yang tidak dicacar teman saya. Waktu itu, mantrinya kasar banget. Nangis orang, ditarik, nangis semua. Saya udah antri, saudara. Saya nggak mau nangis. Udah mikir nanti kalau giliran saya tak idoni. Betul sudah begitu saja, tarik tak ludahin itu materi. Tuah. Satu-satunya sekelas yang gak dicacar saya. Tapi buktinya sampai sekarang saya gak pernah kena cacar tuh. Anak saya Grace pernah kena cacar, kita waktu rumahnya masih kecil. Umpel-umpelan, saya gak kena. Malah ada orang dari Wonosobo mampir sebentar, kena. Saya apa bareng. Ya, setiap orang punya witness masing-masing dengan Tuhan. Saya tidak paham. Guru kami ada 100. Pak Hadi, guru-guru tanya, vaksin apa tidak? Jawaban saya kayak Kong Yusak. Doa masing-masing. Waduh, ini bukan jawaban. Loh, keliru, kamu itu jawaban. Kamu tanya sama Tuhan. Aku mau vaksin Pak, monggo. Aku enggak, monggo. Jadi vaksin enggak vaksin bukan salah saya. Masing-masing. Sesama bis tidak boleh saling. Jadi hidup itu rileks saudara. Percayalah Tuhan sangat baik. Amin. Jadi saya dengerin, saya kaget. Teman saya itu, dia pencemooh banget. Dia bilang, Pak sampaikan kepada ibu ini ya. Kenapa? Saya sangat menghakimi. Saya dengerin khotbahnya, talk show-nya Pak Daud. Waduh, saya minta maaf. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta maaf sama hamba Tuhan. Kenapa saya bilang itu? Lawang dia bekas tukang santet kok bisa. Hamba Tuhan ini punya kelebihan. Sebagainya dia ngomong, belajar dari lawan. Orang yang kamu gak suka belajar. Itu kebanyakan gitu. Saya bilang, Om tuh diomongin sesat-sesat loh. Tak rungoke kopet. Gitu. Tapi di rungoke itu untuk dia jengkel. Enggak.
Apik kok, khotbah apik kok. Mendasar banget, grounded banget untuk keselamatan. Saya bilang, wah ini perlu dicontoh. Nah seperti itulah kalau hidup kita. Dunia akan melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tidak ada yang absolut di dunia. Hanya Yesus. Dan Tuhan tidak tergoncangkan. Kalau Tuhan berkata kepadamu, lakukan A. Percayalah kerjakan, nanti Tuhan pasti melindungi. Lakukan B, nurut. Jangan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Dan saya ajaib saudara, tiap hari saya deklarasi. Saya kemarin tes imun. Lebih dari 250. Sampai prodianya bilang, Pak gak usah. Bilang gak usah, vaksin juga gak apa-apa. Vitamin D saya, D bukan duit tuh saudara. 92. Aku gak minum apa-apa kok. Saya cuma diberi sama anak saya saudara vitamin itu AFC. AFC itu temennya KFC ya. Saya cuma itu aja saudara. Tapi deklarasi. Orang bilang waduh itu aturan 30 sampai 100. Di Australia sampai 120. Saya bilang 92 lumayan lah. Teman saya dokter, waduh kamu makan apa? Nggak makan apa-apa ya, makan apa ya? Lengko. Tadi hari ini makan banyak loh lengko. Terus apa lagi tuh? Gemblong. Terus tadi jam 5 Dedi ngasih apa tuh? Klepon. Itu DKB saudara, duit KB. Dokter teman saya punya teman beberapa dokter spesialis bilang, wih 92 tuh sudah bagus Pak. Maka dari itu saudara, percayalah sama Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Nanti saudara akan lihat, saya selalu nggak berkata Tuhan tidak masuk akal, tidak. Tuhan kita melampaui akal. Kalau tidak masuk akal saya nggak suka. Saya nggak mau ikut Tuhan seperti itu. Tapi melampaui. Apa yang manusia bilang A, Tuhan kita bisa melebihi. Lakukan apa yang Tuhan mau, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan, yuk kita bangkit berdiri.